Yang pertama, kita akan membahas latar pertama. 1. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup. Sejak dahulu, Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Atau lebih singkatnya, Pancasila menjadi pondasi hukum dan arah hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila kesatuan bulat. Apa sih maksud dari kata kesatuan bulat? Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Lantas, perumusan Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila itu juga merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah proklamasi Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Nah teman-teman, untuk poin yang keempat ini, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi Pancasila. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan keseluruhan warga negara Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Awal ideologi bangsa dan nasionalisme. Nasionalisme mulai muncul jauh sebelum Pancasila. Pergerakan nasional dimulai dengan Indische Vereniging tahun 1908. Lalu Indonesische Vereniging tahun 1922 dan berubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 menjadi momen penting pemersatu dan perumusan identitas bangsa Indonesia. Pembentukan BPUPKI dan sidang pertama. BPUPKI dibentuk Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 tanpa intervensi Jepang dalam pembahasan. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, dipimpin Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dengan 60 anggota. 4 tokoh utama mengusulkan dasar negara. 1. Insinyur Soekarno. 2. Muhammad Yamin. 3. Ki Bagus Hadikusumo. 4. Supomo. Usulan yang dipilih adalah dari Soekarno dengan 5 asas: nasionalisme, internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta atau yang biasa disebut Jakarta Charter. Rapat gabungan BPUPKI tanggal 22 Juni tahun 1945 merumuskan calon hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Rumusan Pancasila pada alinea keempat Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa menjelang kemerdekaan dan pembentukan PPKI. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang akan dilantik pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Di tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki dibom oleh sekutu. Periode pengesahan Pancasila. Pancasila dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan, baik dalam proses perumusan dan pengesahan.
Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila, Dasar Negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara kronologis yaitu pada 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kedua, pada 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Terjadinya peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda karena para pemuda tanggap akan situasi politik dunia pada saat itu. Maka mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Pada 17 Agustus 1945, dicetuskannya proklamasi. Sekira pukul 3 dini hari, setelah melalui pemikiran hampir 2 jam lamanya, Soekarno menulis dengan tangan naskah proklamasi itu di sebuah meja makan di rumah Laksamana Takesimaeda. Ada 2 orang yang mendampingi Soekarno ketika ia menulis naskah proklamasi, yaitu Ahmad Subarjo di sebelah kirinya dan Muhammad Atta di sebelah kanannya. Kedua orang itu mendiktekan naskah proklamasi dan Soekarno menulisnya. Di hari yang sama, pada pukul 10 pagi, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia oleh PPKI pada sidang PPKI 1 dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah. Pertama, Pancasila sebagai inti bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridor yang bukan berarti menentang arus globalisasi. Kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang berarti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan digunakan sebagai pedoman bermasyarakat dan berbangsa. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan Pancasila. Yang pertama, historis. Pancasila dirumuskan di sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dan disahkan sebagai dasar negara 18 Agustus 1945. Memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni sebagai bentuk penghormatan sejarah, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pandangan dalam berbangsa. Yang kedua, sosiologis. Mencerminkan nilai sosial seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya itu seperti hidup rukun antar umat beragama, gotong royong dalam masyarakat, hargai hak asasi manusia, dan bantu orang lain. Yang ketiga, politis. Pedoman dalam sistem pemerintahan dan kebijakan politik yang demokratis dan adil. Contohnya itu seperti pengambilan keputusan politik melalui masyarakat, pemerintah membuat kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat, dan pemilu sebagai sarana menyalurkan kedaulatan rakyat sesuai prinsip demokrasi Pancasila. Munculnya permasalahan yang mendera di Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkapkan berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pertama adalah masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6%. Penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan atau lembaga, instansi maupun perusahaan dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun negara. Merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan dari data tersebut, Indonesia masih menduduki